Kemudian cara yang kedua adalah menggenggam dua jari, yaitu jari kelingking dan jari manis. Ini namanya jari apa? Jari kelingking. Yang ini? Jari manis. Menggenggam dua jari ini, yaitu jari kelingking dan jari manis. Ya kan? Dengan menggenggam seperti apa? Ya, nih. Seperti ini dulu. Ini lihat. Dan membentuk lingkaran dengan dua jarinya, yaitu jempol dan jari tengah, membuat lingkaran. Nih, perhatikan. Ya. Jangan ngantuk. Begini. Ya. Yang pertama ini digenggam antara jari manis dan jari kelingking, ya jari kelingking dan jari manis ini digenggam, kemudian antara jempol jari ini ya jempol ini dengan jari tengah itu membuat ya seperti membuat lingkaran, ini lingkaran, ujung ketemu ujung. Ya. Setelah itu ya, kemudian apa? Dengan mengangkat jari telunjuknya ya, dengan mengangkat jari telunjuknya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Seperti ya buat lingkaran. Ini cara yang kedua. Antara jari jempol ini ujungnya ketemu dengan jari tengah. Ya, ujungnya juga sehingga seperti seakan-akan ya seperti membuat lingkaran. Nah, ini cara yang kedua ketika duduk tasyahud dengan cara seperti ini, ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Wa'il bin Hujr. Wa an Wa'ilin ibni Hujrin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Wa'il bin Hujr. Thumma qabada ithnataini min asabi'ihi. Kata Wa'il bin Hujr, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, summa qabada isnatain, beliau menggenggam dua jarinya, jari kelingking dan jari manisnya. Genggam seperti ini. Kemudian wahallaqa halaqatan, dan menjadikan beliau wahallaqa halaqatan summa rafa'a isba'ah. Kemudian Rasul membuat seperti lingkaran antara jari ya tengah dengan jempol, ya seperti apa? Ya membuat lingkaran, wa halaqa halaqatan, seperti menjadikan lingkaran. Halaqah. Halaqah itu kan muter, ya. Bulat, muter begitu, halaqah. Summa halaqa halaqatan, beliau pun menjadikan seperti apa? Ya satu ya lingkaran. Summa rafa'a isba'ahu, kemudian mengangkat jari telunjuknya. Ya, kemudian beliau apa? Mengangkat jari telunjuknya. Nah, seperti ini tadi yang kita sebutkan. Ya, ini boleh. Jadi posisi telapak tangan kanan ketika duduk tasyahud awal ya atau duduk tasyahud akhir nanti, maka posisinya juga sama seperti itu, boleh. Ya. Seperti ini. Kemudian Anda pertanyaan, kapan mulai mengangkat atau memberi isyarat? Ya, memberi isyarat, mulai isyarat atau mengangkat jari telunjuknya. Kapan mulai mengangkatnya? Ya. Kapan mulai mengangkat jari telunjuk? Ini namanya jari, ya kita mulai dari sini kan jari apa? Jari kelingking ya. Ini jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol. Ya. Nah, kapan mulai mengangkat jari telunjuknya? Ya, kapan mengangkatnya? Di sana ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian mereka mengangkat jari telunjuknya, ya, mengangkat jari telunjuknya sebagian mereka ketika kita nanti sampaikan doanya dan ada doanya la ilaha illallah, di situ ngangkat.
Pertamanya menggenggam, ya, menggenggam, ya, atau melingkaran. Kemudian mengangkatnya ketika la ilaha illallah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwa mengangkat jari telunjuk adalah ketika mengucapkan illallah. Illallah. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua ketika mengucapkan illallah. Nanti kita akan sampaikan doa tasyahud awal. Ya, sebagian lagi mengatakan mengangkat jari telunjuknya yaitu ketika sampai pada doa yang disebut dengan Allah. Ketika Allah baru mengangkat. Jadi ada 3 pendapat, nanti ada yang keempat. Ya, jadi yang pertama ada yang mengatakan ketika la ilaha illallah. Ada yang kedua mengatakan illallah. Ada yang mengatakan Allah. Dan yang keempat adalah mengangkat jari telunjuknya dari awal. Dari mulai awal duduk tasyahud. Ini yang pendapat yang keempat. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mana yang kita ikuti? Allahu a'lam, karena mereka para ulama telah menyampaikan, tentunya mereka pun mungkin mereka juga memiliki dalil. Adapun kita akan mengambil pendapat yang keempat. Ya, kita akan mengambil pendapat yang keempat. Apa itu? Mulai mengangkat jari telunjuk dimulai dari awal duduk tasyahud. Saya ulangi. Jadi kita akan mengambil pendapat tentang mengangkat jari telunjuk ketika duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir, yaitu dari awal. Jadi awal duduk kemudian awal duduk menggenggam dan kemudian sudah langsung mengangkat. Sudah langsung mengangkat, atau cara yang kedua dengan seperti lingkaran tadi dengan mengangkat. Ini kita mengambil pendapat yang terakhir tadi. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangannya, meletakkan tangannya yang kiri di atas lututnya, dan juga ketika tangan kanannya diletakkan di atas paha kaki kanannya. Nah, di sini disebutkan ada idza qa'ada fit tasyahhud. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud. Apabila Rasul duduk tasyahud, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, meletakkan tangan kirinya di atas paha kaki kirinya. Kemudian berisyarat dengan apa? Kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya. Maka ini pendapat yang kita ambil, tanpa menyalahkan pendapat-pendapat yang lain. Mungkin dia juga memiliki dalil, memiliki dalil. Karena disebutkan ada Rasul mengangkat jari telunjuknya. Dan ini hukumnya mengangkat jari telunjuk di dalam tasyahud, duduk tasyahud ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, disunahkan untuk mengangkat jari telunjuk kapan? Ketika mulai awal duduk tasyahud. Ini yang kita ambil pendapat yang terakhir. Disebutkan pendapat ini juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wasunnatu an tusyira bisababah. Disunahkan ketika duduk tasyahud yaitu dengan apa? Dengan tusyiru bisababah. Maknanya dengan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Yuki musababata min awwali julus, di mana
mengangkat, menegakkan ya jari telunjuk min awali julus, dari awal duduk tasyahud ya, fit tahiyat, yaitu ketika mulai membaca doa apa? Tasyahud, mulai membaca doa tasyahud, yaitu tahiyat. Nanti kita akan sampaikan doanya. At-tasyahudul awal wal akhir, baik itu ketika duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, maka mengangkat jari telunjuknya di awal mulai duduk tasyahud. Nah, ini pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, walaupun juga ada yang berpendapat tadi, ya berpendapat tadi, ya mereka ya juga ya memiliki dalil, ya, tetapi kita ya di bahasan kita hari ini mengikuti pendapat yang keempat, karena disebutkan idza qa'ada fit tasyahud, ketika Rasul duduk tasyahud, ya maka dari awal mulai mengangkat jari telunjuknya. Adapun pandangan mata, kalau kita duduk di antara dua sujud, maka kita diperintahkan, dianjurkan, disunahkan memandang, yaitu arah pandangan mata ke tempat sujud. Adapun ketika duduk tasyahud, maka arah pandangan mata kita ya dengan kita melihat ke arah jari telunjuk. Saya ulangi. Arah mata ketika duduk tasyahud adalah dengan mengarahkan pandangannya ke arah jari telunjuk, ya. Berbeda ketika duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, maka pandangan mata ini diarahkan ke arah ya tempat sujud. Berbeda ketika duduk tasyahud, maka arah pandangan mata kita ke arah apa? Ke arah ya jari telunjuk. Misalnya kita sholat ya dalam keadaan duduk tasyahud, maka kita ya arah pandangan mata kita ke jari telunjuk. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, qala Abdullah bin Umar mengatakan, wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblati wa rama bi basarihi ilaiha. Kata Abdullah bin Umar ketika menerangkan ya tentang tata cara solat, beliau mengatakan wa asyara bi asbu'ihi, di mana beliau memberikan isyarat ya tentang solatnya Rasul, memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ya, jari telunjuk allati talil ibham, yaitu jari ya jari yang setelah jari jempol, maknanya jari telunjuk. Ilal kiblah, dengan mengarah ke kiblat, ya dengan mengarah ke kiblat, wa rama bi basarihi ilaiha, dan mengarahkan pandangan mata menuju jari telunjuknya. Mengarahkan pandangan mata ke arah jari telunjuknya ketika duduk tasyahud. Ustadz, saya pernah lihat ada orang yang menggerakkan jari telunjuk ketika sholat, Ustadz. Ya. Apakah itu dibenarkan? Atau apakah ada dalilnya? Tentang menggerakkan jari telunjuk, memang disebutkan di sana ya dalam satu riwayat atau dalam satu riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujr. Dia juga yang sering kita ambil ya ilmunya tentang sholatnya Rasul. Ya, di sana disebutkan dalam hadis riwayat ya tadi ya sahabat Wa'il bin Hujr ketika tasyahud, maka Wa'il bin Hujr mengatakan tentang sholat Rasul, fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha, dan aku melihat Rasul menggerakkan jari telunjuknya bersamaan ketika berdoa. Nah, walaupun tentang hadisnya ini masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, tetapi ya minimal kita tahu bahwa ya di dalam menggerakkan jari telunjuk juga ada dalilnya. Ada
dalilnya, walaupun dalilnya tadi masih diperselisihkan, ya. Dan di antara yang berpendapat ini adalah Syekh Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Dalam kitabnya yaitu kitab Sifat Salat Nabi, tata cara salat Rasul. Maka beliau membawakan satu riwayat dari Wa'il bin Hujr tentang Rasul menggerakkan jari telunjuknya. Tetapi hadis ini juga tadi kita sebutkan masih diperbincangkan tentang apa? Ya, tentang hadis ini. Ya, tetapi kita minimal kita tahu bahwa di sana ya ada riwayat yang demikian, ya. Berarti ya, tapi yang kita ambil ya pendapat yang tadi ya yang dengan mengangkat jari telunjuknya. Boleh enggak tidak menggerakkan? Ya boleh, karena riwayatnya tadi demikian. Ya. Ya, bahkan di sana disebutkan riwayat tentang mengangkat jari telunjuk ini apa? Banyak tadi kita sebutkan. Kalau ada yang menggerakkan itu ada tambahan dari tambahan dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya. Tetapi hadisnya tadi disebutkan ya masih diperbincangkan, ya. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, tentang apa? Tentang tata cara salat, ya, ketika kita duduk tasyahud ya awal. Jadi ya itu yang bisa kita sampaikan, ya, sebelum kita ya akhiri, ya. Kita ulangi, ya, kita ulang. Jadi posisi kedua tangan ketika duduk tasyahud, ya, ketika duduk tasyahud maka tangan kanan diletakkan di atas paha atau di atas lutut, ya, kaki yang kanan. Kemudian juga telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut atau paha yang kaki kirinya. Ya, ini. Kemudian juga setelah itu posisi siku adalah di atas paha, ya, di atas paha. Yang kanan di atas paha yang kanan, yang kiri di atas paha yang kiri. Kemudian posisi jari telapak tangan kiri. Posisi jari telapak tangan apa? Kiri. Maka tadi disebutkan yang pertama adalah ya dengan membentangkan. Di atas paha membentangkan. Yang kedua seperti ya seakan-akan menggenggam lutut, ya, yang keduanya, ya. Kemudian posisi telapak tangan yang kanan. Sekarang yang kanan. Maka pertama adalah dengan cara menggenggam semuanya, kecuali jari telunjuknya dengan mengangkat sambil berdoa. Atau cara yang kedua adalah dengan menggenggam ya jari kelingking dan jari manis dan menjadikan jari tengah ya seperti lingkaran dengan jari jempolnya, ya, ujung ketemu ujung, kemudian mengangkat jari telunjuknya dan berdoa. Kemudian ya tentang kapan mulai mengangkat jari telunjuk, ya, tadi kita sebutkan ketika mengangkat jari telunjuk kita mengambil pendapat, ya, bahwa mengangkat jari telunjuk dari mulai awal duduk tasyahud, ya, dari awal duduk tasyahud tanpa ya menyalahkan ya pendapat yang mengatakan ketika la ilaha illallah atau illallah atau ketika membaca Allah, ya. Apa kita mengambil pendapat yang keempat tadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, beliau memberikan ya mengatakan bahwa disunahkan yaitu mengangkat jari telunjuknya yaitu di apa? Ya, min awalil julus, yaitu dari mulai awal duduk tasyahud. Ya, adapun tambahan yang menggerakkan ya itu ada tadi tambahan dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya, walaupun hadisnya tadi masih diperbincangkan, maka kita yang lebih aman ya maka tadi hadis yang menggenggam atau
menjadikan lingkaran dengan mengangkat jari telunjuknya. Terus apa doanya? Nah, doa tentang tasyahud awal ini yang kita akan bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan dengan membahas doa-doa ketika duduk tasyahud awal. Ya, doa-doanya pun ringkas, doanya pun mudah kita baca dan mudah kita hafalkan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.